utang jangka pendek dan jangka panjang atau hanya jangka panjang? Coba. Kalau lihat modul utang ini bicara hanya modul utang jangka panjang atau termasuk seharusnya termasuk jangka pendek? Atau memang ini hanya untuk jangka panjang? Menurut Anda gimana? Menurut siapa ya? Yang nggak tampil aja ya, Usama. Halo? Ya, modul ini tuh gimana pembahasannya? Kan ini modul utang, siklus utang ya. Coba saya lihat slide-nya, siklus utang. Seharusnya membahas namanya utang dua-duanya atau memang kan judulnya siklus pengelolaan utang atau memang hanya ini memang jangka panjang. Kalau begitu jangka pendeknya di mana dibahas? Kan gitu pertanyaannya. Ya silakan Usama. Pendapat saja. Oke, ada yang mau berpendapat? Silakan. Taskia mungkin? Izin mencoba ya Pak. Untuk pengelolaan modul utang ini lebih ke jangka panjang karena untuk jangka pendek kan di bawah 1 tahun. Nah itu lebih ke modul pembayaran sama modul bendahara Pak. Transaksi pemerintah juga kan kebanyakan itu ngirim barangnya dulu atau ngirim persediaan atau ngirim jasanya dulu. Habis itu muncul penagihan segala macam jadi bisa muncul surat perintah membayar. Kan itu jadinya masuknya kayak utang jangka pendek. Oke. Betul ya. Kalau masih ingat modul pembayaran, komitmen kan sampai dengan BAST. Ya kan? Muncul utang yang belum diterima tagihannya gitu ya. Terus baru menjadi utang. Nah, berarti utang jangka pendek sudah ada di modul pembayaran. Pada saat resume tagihan, pada saat SPP itu di modul pembayaran. Atau kalau nanti koreksi berarti di JLP. Tapi betul di modul pembayaran atau di bendahara. Jadi memang yang kita bahas namanya modul utang di sini adalah jangka panjang. Sehingga hubungannya dengan kalau di LRA berarti pembiayaan dan pendapatan hibah gitu. Tapi hibah sebenarnya lebih ke utangnya ini ya. Hibah hanya kebetulan sama-sama di DJPPR. Oke ya. Oke. Kalau gitu kita mulai dengan membahas jenis-jenis utang deh. Di situ di slide ada sih, tapi saya akan coba bikin yang seperti kemarin ya, mind map aja ya. Seperti ini. Kita ngomongin utang pemerintah kan, utang jangka panjang lah, utang jangka panjang. Dalam hal ini utang jangka panjang, utang pemerintahnya. Secara pembagian jenisnya itu ada 2, yaitu apa? Pinjaman. Satu lagi? Surat berharga, Pak. SBSN. Surat berharga ya. SBN ya, SBN, surat berharga negara. SBN aja deh. Surat berharga negara. Oke, saya mau pendapatnya lagi. Apa sih, kenapa ini dibedakan antara pinjaman dengan SBN? Beda utamanya di mana? Yang utama. Pinjaman dan SBN nanti dibagi 2 juga sih ya di situ ya. Oke. Surat berharga sama pinjaman. Surat berharga loh, berarti securities ya. Kalau pinjaman, dapat pinjaman, gitu, beda kan? Pinjaman, makanya pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri. Sedangkan surat berharga dibagi, ada obligasi ya. Ada obligasi negara,
Satu lagi apa? SBSN, Pak. SBSN. Bukan obligasi sih, obligasi nanti turun di bawahnya ya. Ini apa namanya? Sun ya, surat utang ya. Sun dan SBSN. SBSN singkatan apa? SBSN. Surat berharga syariah negara. Oke, berarti dibedakan antara yang syariah dan yang konvensional. Jadi dulu SPN. Jadi dulu kita hanya mengenal instrumen pinjaman, instrumen utang jangka panjang itu hanya pinjaman kan dulunya. Awalnya itu pinjaman. Akhirnya ada menerbitkan obligasi contohnya. Obligasi itu bagian dari sun. Di sini obligasi. Obligasi negara. Dulu menerbitkan obligasi, jadi surat utang, tetapi yang konvensional. Awalnya begitu. Selain obligasi ada perbendaharaan ya, surat apa? Perbendaharaan negara ya, SPN. Oke, itu juga obligasi, obligasi. Ya. Jadi ini kita bicara SPN, surat berharga. Nah, dibaginya itu konvensional, sun, dan yang syariah. Syariah itu sukuk ya. Kita biasa mengenal sukuk ya. Nah, ini nanti ada di slide keberapa itu dibahas nih. Obligasi itu ada yang falas, ada yang rupiah begitu ya. Ada yang fixed rate, ada yang variable rate dan seterusnya ya. Ada yang tradable, ada yang non tradable. Ada istilah samurai bond, ada istilah global bond. Nah, itu kalau mengenal tentang. Tapi secara umum Anda tahu bahwa utang jangka panjang itu terdiri dari pinjaman dan SPN. Ya. Dan sekarang kita lebih banyak di SPN ya, ngeluarin baik yang sun, obligasi, maupun yang sukuk, yang syariah. Seperti itu. Makanya di DJPPR ada sendiri Direktorat Pembiayaan Syariah ya. Ini sebagai instrumen pembiayaan. Oke. Oke, ada pertanyaan di sini. Jadi ini yang akan dikelola oleh modul utang, kan? Mulai dari namanya siklus pengelolaan itu kan mulai dari merencanakan. Nah, merencanakan mungkin ada nggak manunya ya? Kemudian sampai menerima, memanage, membayar kan gitu. Namanya utang harus membayar angsurannya, terus mungkin bagi hasilnya atau bunganya kan seperti itu. Sehingga itu semua di manage. Jatuh temponya kan gitu ya. Posisinya kan. Nah, itu harus penting banget kan karena kan bicara bahkan jangka panjang prediksinya. Karena utang ini kan pengaruhnya bukan tahun ini, namanya jangka panjang. Pengaruh kepada anggaran bukan hanya tahun ini. Betul-betul panjang, betul-betul panjang gitu ya. Sampai anak cucu kadang-kala ya. Pinjaman ini kan. Jadi betul-betul harus di-manage. Kira-kira begitu. Mungkin muncul pertanyaan gini. Kita kan nanti bahas DM-FAS. Nah, DM-FAS ini di luar SPAN kan? Di luar sakti pasti, bukan sakti kan? Nah, saya lupa kelompok yang maju ini siapa ya? Coba dari kelompok ini siapa sih? Kevin ya? Maggie, betul ya? Iya benar Pak. Kevin, Arya, oke. Zahra, Livia, Maggie, oke. Kenapa sih? Coba saya pengen opini dulu. Kenapa sih kita tetap pakai DM-FAS? Kenapa nggak bikin sendiri? Kan sudah ada SPAN. Kenapa nggak SPAN ada juga modul utang? Kira-kira pendapatnya bagaimana? Nah, oke, siapa mewakili? Silahkan. DM-FAS mulai kapan sih? Ada nggak? Kalau Indonesia menggunakan DM-FAS mulai tahun 1989, Pak. Wis, belum lahir kan? Belum. 1989 sudah dipakai. Bahkan kita punya utang sebelum itu kan gitu. Utang udah lama kan. Oke. Berarti ini sudah established lama. Sehingga versinya pun nanti mungkin ada ya. Ada kan, ada muncul baru-baru diupdate namanya aplikasi. Nah, coba dihubungkan. Kenapa kita pakai DM-FAS? Kenapa nggak bikin lagi? Simpel aja.
Coba opini saja. Arya mungkin, Arya kan kelompok ini kan. Nah, Ya Pak. ya silakan, Mas. Kalau Kasih dari pendapat. Oh ya Pak. Jadi kalau menurut saya itu kan di MPAS itu ada beberapa modul ya Pak. Nah itu di sana ada beberapa modul yang nggak bisa digunakan secara optimal di Indonesia karena DJPPR itu masih menggunakan sistem lelang sendiri buat di room sama di SS-nya. Jadi dia masih belum bisa menerapkan DMFS untuk ke modul yang span-nya itu Pak. Itu digabungin ke yang gitu. Oke, keywordnya tadi apa? Keywordnya tadi Belum semua. DJPPR itu masih memiliki sistem lelang sendiri. Oke. Dan boleh. nggak sesuai sama modulnya gitu Pak. Menurut saya Pak. Oke, makasih Mas Arya. Arti sebenarnya pengelolaan utang itu kan termasuk kompleks ya, kalau lihat jenis-jenisnya nanti, bahkan ini kan baru kita tadi yang kita tampil sih jenis-jenisnya, mekanismenya aja macam-macam. Pinjaman itu kalau di slide itu ada langsung, ada reksus, macam-macam ya. Dan artinya gini aja mudahnya, itu sudah established ya, model seperti itu sudah jalan lama ya, sehingga di samping bahwa DMFAS ini kan dipakai secara internasional kan, ya kan, dipakai oleh banyak negara kan, dipakai oleh banyak negara PBB itu Pak. Di bawah UN ya, di bawah UN, artinya memang ya dia mengikuti artinya model mekanisme yang berlaku secara internasional, sehingga ya kalau harus bikin lagi sementara itu kompleks, satu pertama mahal ya kan, pasti mahal kan bikin. Yang kedua tadi sebenarnya kalau span sendiri itu kan customize dari bisnis komersial ya, jadi sangat banyak itu yang di customize, yang berubah banyak. Kan kalau di perusahaan namanya utang nggak seperti di pemerintah, kan jauh sekali karakteristik utang di pemerintah dengan di perusahaan, jadi mahal begitu. Sementara ini sudah berlaku internasional, sudah berjalan lama, sehingga yang dipikirkan adalah nanti interkoneksinya kan gitu. Itu salah satu hal yang bisa disampaikan terkait kenapa kita nggak ini lagi gitu ya. Oke. Kira-kira gitu. Baik, kita ini cukup ya. Terus kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kita lanjut ke slide ya. Slide-nya mana? Siklus pengelolaan utang. Dasar hukum. Nah, ini saya singgung. Kalau kita mau membahas tentang pengelolaan utang secara lengkap, pertama nggak selesai. Kedua, saya sendiri tidak paham semuanya. Disclaimer ini. Jadi ini iya betul. Artinya kan saya sudah baca semua ini kan belum juga gitu kan. Tapi kita lihat ya. Tentang utang ini undang-undang tadi kan terdiri dari pinjaman, kemudian surat berharga ya. Nah, surat berharga tadi SUN, kemudian ada SBSN, surat berharga syariah, itu sudah ada undang-undangnya. 2002, 2008. 2002 loh. Ini berarti sebelum undang-undang perbendaharaan bahkan ya, surat utang negara. Undang-undangnya ya. Tentu kemudian di bawah undang-undang ada PP, ini tata caranya. Pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, PP ya, ini yang pinjaman tadi ya. Terus lebih detailnya tata cara penarikan pinjaman dan hibah itu di PMK tahun 2015 berarti 2015 yang terakhir. Nanti di slide yang terkait tata cara menginduk ke sini. Ada berapa tata caranya? Yang itu loh,
yang transfer ke Erkun normal kan, namanya ini penarikan, tata cara penarikan. Artinya kita menerima pinjaman itu ada banyak cara. Seharusnya kan terima duit itu masuk ke Erkun, itu satu. Tetapi namanya pinjam itu kan ya itu negosiasi dengan yang memberi pinjaman. Memberi pinjaman nggak mau begitu, kan gitu. Makanya ada metode yang lain, pembayaran langsung. Artinya apa? Dia maunya itu pemerintah utang, tetapi duitnya langsung diterima sama yang proyeknya itu. Gitu ya. Jadi misalnya apa namanya? Utang ini untuk proyek apa? Duitnya ke sana, langsung. Ada pembiayaan pendahuluan. Itu ya di PMK 84 2015. Berarti ada initial cost dulu. Ada yang melalui rekening khusus, harus dibentuk rekening khusus, bukan Erkun. Maunya begitu. Ya sudah. Ada LC. Ya, ini membahas itu sendiri di PPKN dibahas mungkin ya. Mungkin saya nggak bahas detail ya. Ada tahu ada Erkun, ada tadi pembayaran langsung, ada membentuk rekening khusus, ada LC, ada pembiayaan pendahuluan. Ya. Ini 2021 bicara tentang baru ya, langsung pembelian buyback ya, buyback dan seterusnya. Sedangkan secara akuntansi namanya kan sikubah. Kok sikubah? Saup ya, saup mana saup? Oh nggak ada di sini mana? Kurang ini berarti. Ya, ini sistem akuntansi hibah. Berarti ada sistem akuntansi utang pemerintah ya, saup ya, ada sendiri PMK-nya dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, ini utang. Ini pasti sudah paham lah bahwa kita APBN defisit. Oh ya, saya mau mengajak melihat memahami utang, memahami utang sedikit ya. Ada di webnya DJPPR. Pernah buka barangkali? Ada di Kemenku itu ada judulnya menjawab utang ada sendiri, ada pahami utang negara ada. Ya. Kita bahas sedikit pengelolaan dengan sedikit memahami, ya. Banyak juga boleh, sedikit memahami. Mana tadi? Browsing ini, oke. Ini yang menjawab utang, yang pahami utang negara ini memahami utang dari apa? Sedikit. Di sini bicara opportunity loss karena kita harus meningkatkan apa yang kita ketinggalan, ya kan, bicaranya gitu. IPN, infrastruktur, sehingga apa? Belanja lebih besar kan gitu ya, ekspansi seperti itu ya. Sehingga butuh pembiayaan tambahan. Ini sedikit pemanfaatan. Ini tadi jenis-jenis sun ya. Ada di sini kalau ada bukan nanti sun, ada SPN, ORI. Terus, nah ini kita bicara pengolahan, prinsip pengolahan utang negara dan pemanfaatannya. Ada prinsip-prinsipnya seperti ini. Bicara tentang cost and risk. Jadi utang kan banyak tuh, maka harus mana yang cost-nya minimum, risikonya terkendali. Maka itu yang lebih banyak nantinya ya. Prinsip kehati-hatian. Ya. Utang kita besar, iya. Betulnya memang besar kan, harus diakui ya. Oke. Keseimbangan utang dalam negeri dan luar negeri. Nah, utang negeri kenapa tetap dibutuhkan? Di sini juga dijelasin ya. Oke. Di sini mencoba membandingkan rasio utang dibanding negara lain. Tapi seringkali kita bicara rasio utang kan terhadap PDB ya. Terhadap PDB itu seperti apa? Nih, turun ya. Tapi 2000 sampai 2017 nih nggak update nih. 2016 ya. 36%. Bahkan dengan Malaysia lebih kecil, dengan Filipina lebih kecil. Gitu ya. Ini gambaran yang ada di sini ya. Peringkat kredit. Ya, seperti itu. Ini sedikit, ini juga sedikit kalau Anda nanti mau buka ya.
Kita nggak diskusi itu ya. Saya yang membuka Anda untuk lebih kalau mau mendalami lebih dalam apa sih gitu, bisa dibuka itu tadi ya. Seperti itu. Nah, balik lagi ke sini, di sini ada kebijakan misalnya kan. Anda bisa baca sendiri lah ya. Yang menarik di sini juga tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif. Itu maksudnya apa sih? Sejak 2004 itu negatif. Artinya jumlah pembayaran kembali dianggap lebih besar dibanding jumlah penarikan. Ya karena kan kita sudah harus membayar ya. Nah, bukan berarti kalau bayar nanti ngutangnya lebih besar lagi, ya berarti kan nggak selesai-selesai. Ya kan? Ini yang membayarnya, ngangsurnya lebih besar daripada menarik lagi. Logikanya apa? Akan selesai kan? Ya, meskipun akan tetap ada secara umumnya ya, secara umumnya ada. Tapi kalau melihat itu dibikin tambahannya negatif, jadi makanya akan turun nanti ke grafiknya ya, yang luar negeri itu ya. Karena kan tambahan baru ada nggak? Ada terus tuh memang ya, tapi yang dibayar lebih. Ini bisa dicek sih nanti apakah 2021 masih seperti itu, 2020 sejak 2004 ya. Oke. Some practices. Oke. Nah ini tadi secara umum ya. Tujuan penggunaan itu kompleks, makanya tadi ya salah satu kenapa masih pakai DMFAS ya, karena kan sistem informasi itu tadi kebutuhannya banyak ya, tapi dia harus menghasilkan informasi yang cukup, handal, terwaktu ya, seperti itu. Nah, kita bicara utang, kita tentu perlu membicarakan siapa yang mengelola. Ya, kan yang mengelola adalah DJPPR. Ini adalah struktur di DJPPR. Nah, yang tukang nyari utang yang mana? Tukang nyari utang ya kan. Jadi kan ada loh yang tukang nyari utang. Iya kan? Direktur Sun dan pembiayaan syariah. Ini kan berarti ya nyari utang dari Sun kan, surat berharga. Dari surat berharga kan. Sedangkan nyari utang dari pinjaman di sini ya kan. Makanya ini front office-nya. Front office-nya. Dosen kita ada loh beberapa yang mantan di sini. Jadi dia bertahun-tahun tuh ngurusin utang gitu. Ada sekarang pindah sini. Terus ada Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. Ya, karena ini kan pembiayaan memang digabung dengan risiko kan. Ini kan bicara tentang APBN ya, risiko keuangan. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur. Nah, sedangkan memanagenya ada di strategi portofolio dan pembiayaan, kemudian pelaporannya ada di Direktorat Evaluasi. Berarti ini adalah middle office. Direktorat EAS ini adalah back office-nya. Evaluasi, akuntansi, dan settlement. Berarti settlement di sini justru melunasi ya. Kalau yang piutang kemarin kan mendapat pelunasan ya, piutang settlement. Berarti ada yang melunasi piutang. Kalau ini settlement di sini bayar, ya kan? Sebelum jatuh temponya dibayar. Ada di sini. Back office ini ya. Akuntansinya lah, gitu ya. Kontennya sih. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Terus sedikit kita bahas infrastruktur. Banyak deh. Infrastruktur pendukung transaksi utang. Infrastruktur ya. Tidak semuanya aplikasi ini, tidak semuanya sistem, tapi banyakkan sistem di sini. Pertama tadi kita bahas DMFAS. Singkatannya seperti ini. Nanti teman-teman akan lebih membahas, yaitu di bawah UN ya. Menata usahakan data utang. Ini ya seperti itu. Ada juga namanya DSS. DSS ini sebenarnya istilah umum ya. Decision Support System. Ya. Mungkin yang belajar mata kuliah yang terkait IT apa ya?
Anda dapat SIA, selain SIA, TABK, teknik audit. Teknik audit. Iya, Pak. Oke. SIA mungkin ada di DSS, pernah disinggung di SIA ya. Ya kan? Decision Support System, aplikasi mendukung ketika issuance, buyback dan sebagainya. Kemudian ini yaitu BI SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia, termasuk penata usahanya dan penatausahaan surat bergerak secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI RTGS. Nah, ini BI RTGS, Real Time Gross Settlement. Itu sistem transfer ya, yang khususnya transaksi besar. Begitu. Kemudian ada SPAN, ada SASPEM, karena belum pakai sakti. Memang BUN itu kan yang pakai sakti hanya sedikit, ya, yang terkait dengan dana desa di AK itu. Selain itu kan pakai SPAN. Tapi ini dia pakai, masih kita sudah konfirmasi di sana masih pakai SASPEM. SAS kan ya. Untuk membuat SPM, SPP begitu ya. Oke. Terus ini ada Ministry of Finance, MOF, dealing system. Sistem yang digunakan oleh Kemenkeu untuk pelaksanaan proses transaksi penatausahaan untuk SPN. Ya, untuk SPN. Kita, bukan pinjaman, tapi surat berharga negara. Kemudian dealing room. Dealing room ini bukan aplikasi. Ini apa ya? Kalau di sini disebut sebagai suatu ruangan kerja. Deal ya. Deal. Karena ini kan bicara menjual, membeli, mengeluarkan ya, menerima begitu. Deal ya. Tentu ada ke pasar uang dan sebagainya. Ini ada pendukung lainnya Bloomberg dan Reuters. Ini kan terkait dengan data-data ekonomi, perdagangan begitu ya. Itu mereka menyediakan informasi seperti itu. Bloomberg dan Reuters. Itu terkait pendukung transaksi utang. Kan tarif bunga dan sebagainya kan dari sini. Kemudian nah, ini bicara kalau kita lihat fungsi pengelolaan utang, artinya siklus ya. Siklus utang itu kan dari pertama pengadaannya, ya. Pengadaannya, terus ada settlement, perekaman. Oh, settlement di sini berarti pada saat di sini settlement ya. Sorry, tadi settlement bukan membayar di sini. Settlement adalah di sini ada sendiri membayar ya. Settlement adalah saat terjadinya, ya, diakuinya, settle, jadi diakuinya utang, ya, diterima atau apa namanya, uang masuk begitu. Perekaman, penarikan, pembayaran, pelaporan. Di sini aplikasi yang terkait. Oke. SPAN dan DMFAS itu dimulai dari sini ya, merekam, kemudian ada penarikan, kemudian ada pembayaran sampai dengan pelaporan. Nah, pembayarannya ada di sini SASPEM karena SPM ya. Untuk SPM, SP2, SPM-nya ya, SPP, SPM ketika membayar kan ya, bunga, kemudian angsuran itu kan membebani anggaran kan pakai SPP, SPM menggunakan SASPEM. Berikutnya, oh iya masih ada nih. Nah, ini yang terkait dengan modul-modul yang ada di DMFAS-nya. Nanti dibahas oleh kelompok ini. Modul administrasi, mobilization itu posisinya di sini. Debt service, ya, di pembayaran. Nah, ada modul reporting, sama ya, namanya pelaporan di sini.
Reporting, debt service berarti membayar. Ada 2 di sini, perekaman penarikan itu mobilization dan administrasi. Ini yang span-nya ya. Kalau dihubungkan dengan span, pembayaran yang modul pembayaran, modul pelaporan itu modul GL, nyambung ya. Pada saat perekaman modul komitmen. Jadi utang itu pada saat direkam kontrak kan, ada kontrak kan, seperti komitmen juga. Jadi komitmen di sini termasuk komitmen nanti untuk membayar cicilan maupun bunganya. Ada modul komitmen di sini. Nah, berikutnya untuk ini proses bisnis pinjaman. Nanti ada proses bisnis yang lainnya. Pinjaman. Oke. Siklusnya dari perencanaan, pengadaan, disbursement, pembayaran. Disbursement dan pembayaran kan sama. Disbursement, pembayaran. Oke. Posisinya berarti urutan ya. Di sini komitmen perencanaan. Sampai ada di sini istilahnya pengusulan, komitmen dari lender yang memberi pinjaman, penyiapan readiness kriteria, kemudian ini loan agreement-nya, pengadaan terjadi, negosiasi, pemenuhan, condition precedent, kondisi yang di awal, sampai titik ini selesai, loan efektif. Ini saya membaca slide nih. Berusaha memahami juga sebenarnya. Ya karena belum memang tidak mengalami sendiri atau pernah mendapat tentang hal ini ya. Tapi siklusnya seperti ini kan, perencanaan, pengadaan. Perencanaan ini prosesnya kapan ini? Pengusulan, komitmen, penyiapan readiness kriteria. Berarti posisinya di sini, Anda perlu paham. Titiknya adalah penyiapan readiness kriteria selesai, baru pengadaan. Pengusulan, negosiasi, kemudian pemenuhan kondisi presiden selesai, baru masuk istilahnya grace period ini. Grace period. From closing date, closing account, sampai dengan selesai dibayar semua itu repayment period, pembayaran. Nah, pembayaran di sini yang kalau di DMPAS-nya debt service, sedangkan yang dari pengadaan dan disbursement yang posisi grace period ini masuknya administration dan mobilization. Ini terkait pinjaman dan hibah. Ini tadi sudah disinggung, mekanisme pinjaman hibah luar negeri. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua tadi kan surat berharga, ya, SBN. Di situ ada pasar perdana, ada pasar sekunder. Sama kayak saham ya, di akuntansi keuangan. Pasar perdana berarti awal ya, pada saat isu, pada saat penerbitan, IPO begitu. Setelah itu kan kalau tradable masuk ke pasar sekunder, harus bisa dibeli sendiri, jadi buyback, bisa di switch begitu ya. Intinya ada pasar sekunder. Nah, di pasar perdana modelnya ada lelang dan non lelang. Ya kan? Ada lelang, non lelang. Lelang berarti dia apa namanya? Ini banyak kan SPM, ijazah. Ada yang tidak melalui lelang. Ada yang tidak melalui, yaitu private placement dan book building. Mungkin ada yang mau menjelaskan apa private placement, apa book building. Gantian, ayo. Silakan, sebelum saya tunjuk. Ada, ini bukan lelang nih. Private placement, kalau diterjemahin apa tuh? Penempatan secara private gitu ya. Pribadi gitu ya. Ada book building.
dia tidak mau lelang dong. Ya. Book building yang biasa ya, biasanya kan melalui agen kan, agen, bank, dan sebagainya. Agen itu yang kemudian membuka pemesanan ke siapa yang mau pesan nih? Si Ori, Ori ya, Sun, SPSN, sukuk negara, kemarin juga ada. Itu kan melalui bank-bank begitu, pemesanan dulu di situ, ya. Nanti banknya yang itu book building. Tapi ada private placement. Ini secara private nih. Berarti ini tujuannya memang khusus ya. Ke BI misalnya. Ini kan kayak ini penuatannya ke BI. Yang beli BI ini. SPN bahkan ada ke pemerintah daerah. Karena salnya pemerintah daerah itu banyak tuh, kasih SPN sih, beli aja nih punya negara butuh nih uang utang ya. Jadi kalau dipikir-pikir lumayan lucu juga, bolak-balik ya. Pemerintah itu ngasih transfer ke daerah, ya kan? Dana transfer, DAU, DBH, duitnya banyak, pemerintah butuh duit. Ini SPN saya dibeli dong, duitnya balik lagi. Gitu. Tapi kan tetap punya dia, hanya apa namanya SPN kan nanti dapat imbal hasil juga ya. Daripada taruh di deposito, ya ada juga seperti itu. Itu manajemen kas lah, manajemen kas, manajemen utang ini termasuk manajemen kas ya. Oke. Wah, ini lebih dalam lagi nih. Proses bisnis Sun. Tadi ada istilah dealing room kan ya. Ini Sun ya. Sun secara langsung. Ada dealing room artinya ada penjual, ada pembeli, pihak ketiganya juga. Itu dealing room. Deal tiket. Ini saya secara umum aja ya. Saya disclaimer juga tadi. Terus ini kan transaksi penjualan Sun dan pembelian Sun. Ini nanti didukung oleh karena transaksinya melalui BI, ada BI tadi, baru ke DM Fast. Oke, kemudian ini proses bisnis lelang tadi SBN yang penerbitanya melalui lelang di pasar perdana. Berikutnya yang private placement, dibahas satu-satu ya. Ini yang melalui lelang. Berarti dealer-dealer ini langsung dengan investor kan ya. Satu A, satu B, bidding masuk ke BI ETP. BI ETP apa ya? Saya mau BI ETP. Coba tolong di browsing atau Anda tahu. Tadi kayak di infrastruktur nggak ada BI ETP, yang ada kan BI RTGS, BI SSSS. Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang digunakan secara elektronik, Pak. Dari mana tuh? Browsing ya? Iya, Pak. Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik. Terlalu umum. Detailnya lagi apa khususnya? Nah, itu, oke. Ya, memang ini infrastruktur yang digunakan untuk transaksi. Trading di sini trading platform ya, trading platform. Oke, artinya sarana untuk tradingnya di sini ya, BI ETP. Masuk di sini ada DSS MO, Ministry of Finance, desain support sistemnya, mensupport ke menteri ya, hasil lelang nanti sampai ke pengumuman hasil lelang. Jadi kalau dilihat di sini settlement nomor 7 ada pembayaran dana investor yang beli, kemudian surat berharganya berarti pindahkan ke investor. Itu settlementnya nomor 7.
setelah pengumuman lelang ya. Kan ini proses lelangnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 data, tabulasi, kemudian masuk lagi hasil, baru diumumkan. Gitu. Sudah, kemudian siapa yang berhak, begitu kan investor yang berhak, dia membayar, kemudian berarti sekaligus kepemilikan SUN itu ya, SPN-nya ya, ke investor. Seperti itu. Settlement, berarti uang masuk dan kepemilikan surat berharga pindah ya. Kemudian itu semua dicatat di sini, dikelola di DMFAS. Ini private. Coba kita lihat bedanya apa dengan yang tadi lelang. Nomor satunya mana? Penawaran pembelian SPN. Penawaran pembelian DJPPR bisa menolak. Oke. Ini private nih, pihak yang mau membeli ya, secara private ya. Mau membeli begitu. Dia menawarkan harga kan ya, secara private. Kemudian meneliti, bisa ditolak, bisa ini. Kemudian nomor 3, pembahasan, ditolak atau sepakat, ya kan? Kemudian sepakat, ya. Kalau nomor 5 turun ke bawah, sepakat, 5. 6 mana ya? 6. 7 berarti. 6-nya nggak ada ya? Saya nggak ketemu 6-nya. Intinya habis di sini kan garisnya ini ya, balik lagi gitu ya. Memberitahu ke sini, masuk ke, balik lagi kan, hasil kesepakatannya ke sini lagi. Kan tadi kalau di sini tolak juga ke sini. Sepakat, balik lagi ke pihak yang tadi menawarkan, masuk ke sini, nah settlement kan, dia bayar pihak ini dan dia dapat SPN-nya. Jadi tidak diumumkan secara terbuka nih, ada yang secara private, memang ditawarkan ya pihak-pihaknya. Kemudian bernegosiasi. Bedanya berarti tadi tidak ada dealing yang dengan banyak pihak, ya kan? Tapi ada pihak-pihak yang private tadi. Oke. Proses bisnis SPN melalui book. Oh, SPN disebut book building. Nah, ini ya. Oke. API ESPN. API-nya apa nih? Saya belum nyari nih. Bantuin nyari dong. API. Banyak singkatannya soalnya. Di sini pihak DJPR ya, account officer DJPR masuk ke sini sistemnya ya. ESPN. Ada mitra, distribusi, bisa bank dan sebagainya. Ada investornya. Jadi semuanya ke sini ya. Pihaknya berarti kan DJPR, investor, mitra. Ini ada mitra. Jadi book building di sini melalui mitra. Pemesanannya ke mitra. Yang tadi kita bahas ya. Book building itu bukan dipakai lelang. Tetapi sudah ditunjuk mitra-mitra distribusinya. Bank Mandiri dan bank-bank pemerintah itu dan yang lain itu biasanya ada. Mereka kemudian menawarkan ke nasabahnya, ke semua pihak lah begitu ya. Jadi, tapi gambarnya begini ya, karena aplikasi di sini nggak ada nomor. HPI tadi apa? Ada yang nung? Nggak ketemu? Ini Pak, Application Programming Interface. Oke, berarti ada API ESPN memang begitu? Iya Pak. Oke. Jadi interface-nya lah ya, interface untuk ke ESPN ya. Ada yang pernah pesan pakai ini? Ada yang mau sharing? Malu ya.
duitnya banyak pesan malu kalau profil. Jangan malu dong. Bagi ini, bagi pengalaman. Ada yang berbagi pengalaman? Biar teman-temannya tertarik gitu. Belum pernah, Pak. Belum. Kemarin sempat hampir, Pak. Ya, yang sempat hampir ini akhirnya duitnya ditaruh di mana? Kan nggak jadi tuh. Tetap ditaruh investasi tuh jadinya malah beli sesuatu. Jajan Mas. jadinya, Pak. Saya pikir, wah ini lebih menarik. Misalnya saham, itu pindah. Gitu. Enggak ya? Oke. Ya. Ya mungkin nanti jadi penasaran. Ya, masih dibutuhkan sih. Terakhir aja kemarin apa ya? Suku kan belum lama ini ada juga ya, yang wakaf malah itu. Oke, kembali sini ya, kita ada tadi, ini tadi lelang, terus private placement, kalau ini book booking artinya ada ditunjuk mitra distribusi begitu. Intinya begitu ya. Terus ya karena begini kan bayarnya ada pakai simponi, karena kan investor itu dia nyetor kan, ada kode billingnya, maka disimponi masuk ke MPN penerimaan. Meskipun bukan pendapatan negara sebenarnya kan utang kan ya, tetapi kan duitnya masuk itu kayak penerimaan, bukan pendapatan kan, penerimaan kan dapat masuk ya, modul penerimaan negara. Terus, wah ini yang tadi DSS itu mensupport untuk kalau buyback, switch ya. Ini proses. Makanya ada DSS di sini kan ya. Ada Movits tadi bicara ya. Ini berarti di pasar sekunder ya kan sudah ada di apa namanya? Sudah ada di pasar sudah terjual begitu ya, sudah ada di apa istilahnya? Sudah dijual ya. Nah, misalnya mau dibeli kembali atau mau di switch ya. Seperti itu. Pindah kan misalnya ini dijual ganti ke instrumen yang lain. Jadi ada support system di sini karena kan untuk memanage tadi. Ini sebaiknya di buyback aja nih. Kira-kira, nah sedikit. Mungkin ini sudah pada jago kan ya, belajar akuntansi. Kira-kira apa ya? Kalau kita, Anda bisa di sini sebagai dealer, dealer ya. Bukanlah sebagai pengambil keputusan. Itu perlu dibeli kembali. Kira-kira karena apa ya? Surat utang sudah keluar, sudah terbit, itu kayak perlu dibeli kembali. Logikanya gimana? Pakai logika aja. Jadi di sini ada registrasi data lelang, offering, 2 pemantauan, data offering, support, 5 lelang lagi ya. Artinya kalau intinya kan apa ya? Rasio kita, logika apa namanya pengambil keputusan kan apa yang menguntungkan bagi kita kan gitu. Mengurangi apa yang menguntungkan. Itu apa yang menguntungkan itu kalau dalam ini karena bicara utang berarti biaya kan. Biaya harus lebih minimum itu menguntungkan. Kalau kita bicara pendapatan kan apa yang menguntungkan? Profit maksimum. Cost kan minimum ya, itu kan kita bicara ini di sini kan biaya ya. Misalnya kemarin sun-nya terlalu tinggi rate-nya begitu. Padahal ke depan itu mestinya semakin turun begitu kan. Stop aja sekarang dibeli gitu. Kayaknya bisa begitu ya. Nanti bisa diterbitin lagi dengan rate yang lebih rendah gitu. Ya ini seperti itu ya. Ini logika saya ya, maksudnya saya juga belum dapat cerita seperti apa realnya. Ya di sana berarti ini manajer keuangan yang kerja di sini nih di JPPR nih di bagian ini ya, dealing ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda suka bisa.
Kalau Anda suka seperti ini di Kementerian Keuangan itu pertama di DJPWR, yang kedua di dealing room ada di DJPB, di Direktorat PKN. Karena cash idle itu kemudian ditempatkan. Nah, ceritanya justru ditempatkan biar dapat lebih tinggi. Kalau di sini kan biar biayanya lebih rendah kan gitu ya. Oke. Kira-kira begitu. Terus 8:30. Ini apa? Ini penerbitan ya, penerbitan. Oke. Jadi kalau kita lihat proses bisnis penerbitan, ini yang pinjaman dan hibah. Masuk ke DM-FAS modul administrasi, modul mobilization ya. Mungkin nanti dibahas teman-teman juga. Nomor pinjaman, registrasi, kemudian perekaman penarikan, ada note of disbursement atau withdrawal application. Itu sebagai bukti terjadinya utang ya. Ketika ada note of disbursement, withdrawal application, penarikan uang masuk ya. Yang mana tidak mesti masuk ke rekening kas umum negara, tadi karena ada beberapa ya. Karena ada beberapa cara ya. Kemudian di sini penerbitan SP3, penyampaian SPH ini hibah ya. Kita ngomongin utang di sini masuk. Kalau di sepannya, oh ini nggak urutan berarti. Sepannya ada modul komitmen, modul pembayaran, modul GL. Urutannya ya pelaporan itu di modul GL atau modul report. Yang ini di modul komitmen dan pembayaran. Kita lanjut aja ya. Terus, oke. Ini sebentar. Oke. Ini pembayaran pinjaman. Ada DM-FAS modul debt service, modul report, rencana pembayaran tagihan. Kemudian di modul pembayaran tuh pakai SASPEM, bikin SPP, SPM. Kemudian di SPAN masuk ya, SPAN di KPPN kan proses SP2D. Kemudian modul GL, SPAN. Jadi yang SP2D sampai pelaporan ini kan, nah yang ini kan di Direktorat EAS tadi, back office-nya ya. Ini di KPPN. Khusus pinjaman dan hibah. Oke, baru cukup ya. Ini kemudian kita masuk ke DM-FAS ya, oleh nanti teman-teman. Jadi tadi sudah kita bahas, tadi membahas ya, kita pahamilah utang, jenis-jenisnya seperti apa, dan itu pembiayaan utang itu kan besar. Jangankan utangnya, bunganya aja. Belanja bunga aja besar ya, kalau Anda mau cek belanja bunganya besar. Kemudian, tapi itu memang dibutuhkan nanti untuk pembiayaan defisit seperti apa tadi, bisa dilihat lagi. Kemudian jenis-jenis apa namanya prosesnya ya, ada lelang, ada apa lagi tadi? Yang penerbitan pertama, public offering itu lelang, bisa non lelang itu pakai private placement atau pakai book building. Kemudian di pasar sekunder ada pakai DSS ya dan Movit itu untuk mungkin buyback atau switch begitu ya. Kira-kira itu. Oke, berikutnya kita berikan waktu untuk kelompok berapa sih? Kelompok 5 ya. Kelompok 5 untuk menyampaikan materi. Dan saya minta tolong PPT-nya di-share juga ya. Baik, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih dari share.
Slide-nya ada berapa lembar? Berapa lembar? Berapa halaman? 43. 43. Oke, dilanjut dulu deh, sambil silakan. Di slideshow nanti ya. Oke. Kenalin dulu yang akan menyampaikan, diperkenalkan dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kevin Ferdinand absen 12, Livia Irin absen 14, Meja Septiase absen 15, Muhammad Arya absen 16, dan Zahra Budi absen 29. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai DMFAS, yaitu kepanjangan dari Debt Management and Financial Analysis System. Nah, sebelumnya apa itu DMFAS? DMFAS adalah software yang dikembangkan oleh UNCTAD yang didesain untuk membantu suatu negara mengelola utang domestik dan luar negeri termasuk sekuritas. DMFAS digunakan untuk menjalankan tugas operasional, memenuhi kebutuhan analisis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. Dapat digunakan oleh negara, anggota United Nations, dan pada bagian Kementerian Keuangan, Debt Management Office, Bank Sentral, dan atau instansi yang terlibat dalam pengelolaan utang, termasuk pemerintah daerah dan Departemen Audit. Selanjutnya di Indonesia, DMFAS diakses dan digunakan oleh Kementerian Keuangan, BI, dan PT SMI sesuai dengan kebutuhan dan level wewenangnya. Pengguna utama DMFAS untuk kepentingan manajerial adalah Kementerian Keuangan, CI, DJ, PPR. Program DMFAS menyediakan asistensi atas dua arus aktivitas pengelolaan utang, yaitu downstream dan upstream. Untuk downstream sendiri seperti maintenance database, validasi data utang, operasional utang, pelaporan internal dan eksternal, statistik utang, dan analisis dasar maupun pembuatan link antar software keuangan, serta upstream misalnya analisis sustainability dari utang yang disediakan oleh World Bank dan IMF. Nah, untuk perkembangan versi DMFAS sendiri sebagai berikut. Nah, ini merupakan sumber dari PPT dosen yang disebutkan di sana bahwa DMFAS sudah ada sejak tahun 1980 dan terus berkembang hingga 2015. Sedangkan dalam versi web sendiri pada akhir Desember 2021 sudah ada pengembangan DMFAS yaitu 6.2. Selanjutnya subsistem dalam DMFAS. Ada dua, yaitu DMFAS UNTAC dan DMFAS Interface. DMFAS UNCTAD yaitu aplikasi utama atau core sistem DJ PPR untuk mengadministrasikan data pinjaman, hibah dan SBN dan penjaminan pemerintah. Dalam portofolio aplikasi DJ PPR, DMFAS berperan sebagai basis utama. DMFAS Interface yaitu aplikasi yang berperan sebagai penghubung antara DMFAS sistem, aplikasi pendukung yang menunjang kebutuhan spesifik operasional, pengelolaan pembiayaan, dan risiko. DMFAS Interface terdiri dari modul-modul aplikasi yaitu administrasi SBN dan kurs. Yang berikut siklus pengelolaan utang berdasarkan DMFAS. Siklus ini berawal dari negosiasi dan penandatanganan kontrak, kemudian pencatatan informasi kontrak pinjaman yang dilakukan pada modul administrasi. Selanjutnya,
penarikan dana atau real drawings yang dilakukan di modul mobilize. Kemudian akan ada pembayaran angsuran dan bunga yang dilakukan di modul service. Kemudian reporting data atas reporting data di atas yang telah disebutkan sebelumnya untuk kepentingan analisis yang dilakukan di modul report dan analisis. Nah, di bawah ini merupakan menu-menu yang ada di DMFAS. Nah, untuk mengenai modul-modul yang ada di DMFAS akan dijelaskan selanjutnya. Baik, izin melanjutkan Pak. Jadi untuk selanjutnya itu adalah mengenai fungsi-fungsi pengelolaan utang dalam DMFAS. Nah, di dalam fungsi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah recording function, lalu yang kedua itu ada operating function, yang ketiga controlling dan monitoring function, lalu ada reporting function dan juga analytical function. Jadi next. Untuk yang pertama itu adalah next. Jadi yang pertama itu adalah recording function. Oh maaf Pak, ini ada sedikit tipe. Jadi yang pertama itu adalah recording function atau fungsi perekaman, di mana fungsinya, tujuan utamanya itu adalah untuk merekam dan mencatat semua informasi terkait pembiayaan yang bersumber dari loans, bonds, grants, project, dan juga one land loans. Nah, jadi di dalam DMFAS ini akan memungkinkan penggunanya untuk merekam informasi terkait utang, di mana rincian utang tersebut dan juga instrumen lainnya yang terdaftar di bagian administrasi, yaitu ada di menu administrasi punyanya DMFAS. Nah, berdasarkan informasi kontrak, tabel amortisasi dihitung, dan taksiran awal yang dibuatnya. Nah, untuk pengguna utama dari fungsi recording ini, yaitu pada modul administrasi, itu biasanya digunakan oleh front office dan juga back office. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke modul administrasinya. Jadi di dalam modul administrasinya itu ada beberapa sumber dari recording function ini. Yang pertama itu ada loans. Jadi loans ini DMFAS dapat merekam semua kontrak jenis pinjaman, termasuk kredit bergulir dan pinjaman sindikasi. Lalu selanjutnya ada bonds. Jadi bonds ini dirancang untuk di dalam DMFAS ini dirancang untuk menangani konsep obligasi yang khas seperti yields, diskonto, harga rata-rata, dan bunga yang dikapitalisasi. Lalu selanjutnya itu ada grants atau hibah. Jadi grants atau hibah ini di dalam DMFAS memiliki fasilitas yang hampir sama dengan modul pinjaman. Lalu proyek atau pendanaan proyek yang memungkinkan identifikasi yang mudah dari masing-masing proyek yang berbeda. Lalu selanjutnya itu adalah one land loans atau pinjaman yang diteruskan pinjamannya. Jadi perangkat lunak ini dapat merekam one land loans atau pinjaman yang dipinjamkannya dan hubungannya dengan pinjaman aslinya. Lalu selanjutnya itu adalah selain dari beberapa sumber tadi, itu ada beberapa submenu yang digunakan untuk merekam, yaitu adalah general agreement. Jadi yang pertama itu adalah general agreement. Fasilitas ini memungkinkan pengguna untuk menatausahakan suatu perjanjian yang terkait dengan kredit individual, baik itu pinjaman maupun hibah, termasuk yang menghubungkan perjanjian ini dengan perjanjian individu atau hibah yang timbul dari transaksi tersebut. Lalu DMFAS ini dapat menghubungkan pinjaman bilateral. Lalu selanjutnya itu adalah reorganization agreement, di mana ini peningkatan dari general agreement, di mana DMFAS ini dapat menghubungkan pinjaman bilateral dengan agreed minutes yang relevan dan dirancang untuk menyediakan data pendukung untuk negosiasi dan reorganisasi untuk memfasilitasi pencatatannya. Lalu selanjutnya itu adalah reference. Jadi reference ini, file reference dalam DMFAS ini merupakan submenu yang nantinya akan menjadi master database untuk registrasi pinjaman, hibah, atau obligasi tertentu. Di mana file referensi ini berisi informasi rinci yang dapat dirujuk dari banyak modul DMFAS ini. Nah, untuk referensi ini sebenarnya ada beberapa data yang penting di dalamnya.
seperti participants, terus dia ada daily exchange rates dan common interest rate serta yang lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya informasi yang diinput di dalam DMFAS di modul administrasi ini dibagi berdasarkan 3 level. Jadi yang pertama itu adalah general information. Jadi di dalam general information ini misalnya ada sumber utang, terus ada jaminan publik, kategori debitur, kategori pemberi pinjaman, dan lain-lain. Di mana menu bonds pada modul administrasi ini mirip dengan modul pinjaman, di mana semua informasi dasar seperti referensi yang berbeda, tanggal penerbitan, dan tanggal akhir dicatat dalam jendela general information. Lalu juga ada di dalam isinya juga ada struktur seri dan peserta obligasi, seperti contohnya penerbit, pelanggan, penjamin penerima manfaat, dan lain-lain. Lalu salah satu informasi yang direkam pada general information itu adalah trends, di mana trends ini merupakan lebih khususnya lagi dari general information. Dalam suatu pinjaman ini, range merupakan satu set pencairan, di mana pembayarannya berada di bawah ketentuan keuangannya sendiri. Nah, dalam DMFAS, trends ini didefinisikan sebagai fitur untuk mengklasifikasikan komponen pinjaman berdasarkan mata uangnya sendiri, penarikan, jadwal pembayaran pokok, dan suku bunga, di mana masing-masing tahap memiliki tabel amortisasinya sendiri. Terus, trends ini memungkinkan perekaman pinjaman yang lebih akurat dalam beberapa mata uang dengan beberapa suku bunga. Pinjaman multilateral misalnya sering memiliki beberapa trends mata uang dengan kredit yang sama. Nah, untuk commission sendiri ini masih belum kami dapatkan informasinya, tapi kemungkinan dari 3 level ini kan di general information itu merupakan informasi umumnya. Nah, terus trends itu adalah bagian khusus dari general information. Jadi kemungkinan untuk commission itu juga bagian yang lebih dalam dari yang trends ini. Tapi juga informasinya masih belum kami dapatkan karena masih belum tahu. Terus next. Nah, untuk selanjutnya itu adalah operating function. Jadi yang selanjutnya itu adalah operating function atau fungsi operasi. Di mana DMFAS ini akan memungkinkan pengguna untuk tidak hanya merekam data penarikannya, tapi juga mencetak permintaan penarikan secara otomatisnya. Nah, setelah itu semua transaksi yang terkait dengan servis instrumen utang, termasuk operasi atas tunggakan, bunga penalti, dan penjadwalan kembali, maka nilai penarikan akan terregistrasi secara otomatis dalam trends atau blok-blok pembayarannya. Lalu modul yang akan digunakan untuk melakukan fungsi operasi ini ada 2. Yang pertama itu adalah modul mobilization, lalu yang selanjutnya itu adalah modul service. Jadi dalam modul mobilization ini, modul ini digunakan dalam fungsi operasi untuk mencatat transaksi-transaksi individual penarikan yang muncul dari tiap pinjamannya. Lalu fitur ini digunakan pada operasionalisasi pinjaman, hibah, dan proyek yang dilakukan di sukuk. Lalu informasi yang direkam pada modul ini termasuk pembayaran kembali pokok bunga, dan pembayaran bunga serta komisinya. Lalu di dalam modul mobilization ini juga dapat mencatat informasi di disbursement dalam mata uang yang sama atau berbeda, dan mencatat nilai yang setara dengan mata uang pinjaman. Selanjutnya itu adalah modul service. Di dalam modul service ini biasanya digunakan pada saat pembayaran. Terdapat opsi yang berkaitan dengan pokok dan bunga, dan 2 opsi lain untuk komisi dan bunga penaltinya. Semua operasi layanan utang dapat dimasukkan atau diikuti dalam berbagai mata uang, baik lokal, dolar AS maupun sejenisnya. Lalu modul service ini digunakan untuk merekam data pembayaran pokok dan bunganya, di mana fungsi dalamnya termasuk itu adalah pembuatan schedule, pembuatan daftar maturity utang,
perhitungan akumulasi denda bunga, perekaman alokasi anggaran, perekaman adjustment faktor, dan pembuatan payment order. Next. Selanjutnya itu adalah controlling dan monitoring function atau fungsi kontrol dan monitoring, di mana fungsi kontrol dan monitoring pada DMFIS ini untuk memastikan konsistensi antara data untuk instrumen utang tertentu. Jadi DMFIS ini menjalankan sejumlah kontrol yang otomatis. Pengguna juga dapat menghasilkan laporan validasi yang berbeda untuk memeriksa data pengguna fasilitas laporan yang ditentukan penggunaannya pada bagian laporan DMFIS. Terus fungsi kontrol pada DMFIS ini dia ada akurasi data dan juga validasi, lalu ada error check dan juga echo check. Lalu fungsi monitoring pada DMFIS ini yang pertama itu adalah laporan pembayaran yang jatuh tempo di bulan depan atau internal reporting. Lalu selanjutnya itu adalah laporan pinjaman yang dipilih sesuai parameter yang ditetapkan, yakni sektor ekonomi, tipe kreditur, tipe pembiayaan, dan lain-lain untuk mengontrol selling dan outstanding debt atau external reporting. Lalu selanjutnya itu adalah identifikasi pinjaman yang terlambat dan menghitung denda secara otomatis. Next. Selanjutnya itu adalah modul report. Selanjutnya itu adalah reporting function atau fungsi report, di mana modul yang digunakan di dalam DMFIS itu adalah modul reports, di mana laporan yang dihasilkan oleh DMFIS ini dapat bersifat operasional maupun analitis. Laporan-laporan yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk fungsi pengendalian dan pemantauan, di mana ada berdasarkan penggunaannya itu ada 3, yaitu internal reports, external reports, dan juga control reports, seperti yang sebelumnya. Lalu berdasarkan penggunaannya dibagi lagi menjadi 2, yaitu standard report dan juga user definite report. Jadi standard reporting ini berisi berbagai jenis laporan operasional dan juga laporan analytical manajerial, mulai dari rekapitulasi pembayaran, denda, total penarikan, jatuh tempo utang, dan lain-lain yang format dan isinya telah diatur oleh default aplikasinya. Lalu ada use definite reports. Jadi use definite report ini merupakan jenis laporan yang isinya ditentukan oleh penggunanya, baik dengan atau tidaknya parameter, sesuai dengan kebutuhan laporan yang ingin dihasilkannya. Lalu dengan adanya fitur use definite reports ini memungkinkan bagi pengolah utang untuk menghasilkan statistik pengolahan utang yang relevan untuk mengambil keputusannya. Next. Selanjutnya itu adalah fungsi analisis atau analysis function, di mana setelah database tersebut itu dimuat dengan informasi dan pinjaman obligasi serta kontrak hibah, maka DMFIS ini menjadi alat yang cukup powerful ketika perangkat lunak memproses sejumlah besar informasi tentang utang. Lebih banyak waktu dan energi dapat digunakan untuk tujuan analisis. Fungsi analisis ini memungkinkan pengolah utang untuk menghitung proyeksi berdasarkan outstanding dan total komitmen serta nilai sekarang dari kewajiban pembayaran utang masa depannya. Lalu analisis function ini digunakan di DMFIS pada modul analisis, di mana analisisnya akan menghasilkan antara lain tren belanja, lalu pembayaran pokok dan bunga, rasio dari sisi mata uang, tingkat maturitas dan tren, dan juga suku bunga. Dan modul ini banyak digunakan oleh bagian middle office, yakni Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan. Next. Nah, ini adalah tampilan dari beberapa menu DMFIS yang ada di keputusan Dirjen DJPPR nomor 83 tahun 2017, di mana yang pertama itu adalah mengenai modul administrasinya. Di sini ada loans, grants, general agreement, lalu debt reorganization, dan juga reference file, di mana di sini merupakan tabel yang berisi tanggung jawab pengguna DMFIS-nya. Jadi ada bagian TI-nya atau bagian administrasi, lalu DPA, lalu DSUN, DPS, DSPP, di mana di masing-masing di keterangannya itu sudah dituliskan
mengenai tugas dari masing-masing bagiannya. Di mana untuk penjelasan kodenya, yang I itu merupakan input, U untuk update, D untuk delete, dan R untuk read. Jadi untuk bagian administrasi sampai modul-modul terakhir itu nanti bagian yang diperbolehkan untuk mendelete data itu hanya ada di bagian TI atau bagian adminnya. Nah, selain itu maka bisa untuk bagian lainnya bisa digunakan untuk proses input, update maupun untuk membaca. Lalu di sini juga ada DPA. DPA merupakan bagian yang menangani pinjaman dalam dan luar negeri. Lalu di SPP dia itu menangani kewajiban kontingensinya. Lalu DEAS APTKP-nya dapat melakukan update status loan selain aktif dan seterusnya sampai DEAS menangani debt service, pinjaman dan non pinjaman. Next. Nah, selain 3 modul tadi, ada 2 modul yang sisanya. Itu adalah modul report dan juga modul analisis. Di mana tujuannya juga hampir sama seperti modul-modul sebelumnya. Dan juga penggunaan kodenya juga hampir sama dengan modul-modul sebelumnya. Seperti I, U, D, dan R. Next. Nah, untuk selanjutnya proses bisnis transaksi utang dan laporannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya mungkin ada yang komen atau bertanya? Tadi sudah dibahas apa, Mas? Modul menu ya? Iya, Pak. Dari apa tadi? Administration, mobilization gitu ya? Sampai debt service ya? Iya, Pak. Report juga seperti sini ya. Report ada yang standar atau yang user define begitu. Barangkali yang perlu di ini ya, kalau mobilization itu gunanya untuk apa tadi gitu ya? Debt service apa gitu ya? Itu minimal ya. Kita bisa paham seperti itu. Kalau tidak ada ya boleh silahkan dilanjutkan. Berikutnya siapa nih? Silahkan. Iya, mohon izin melanjutkan, Pak. Ya, silahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis, transaksi utang, dan laporannya. Nah, ini ada hubungannya modul DMFAS dan IMFS dalam proses bisnis pengelolaan utang. Jadi, intinya itu proses bisnis ini itu terdiri dari 6 tahapan, yaitu ada pengadaan, settlement, perekaman, penarikan, pembayaran, kemudian pelaporan. Bisa next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai DMFAS dan IFMIS dalam proses penerimaan dan penarikan pinjaman dan hibah. Nah, ini ada proses bisnis pinjaman atau hibah luar negeri seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Azaz. Yang pertama itu ada pengusulan, kemudian nanti akan masuk ke Blue Book. Blue Book itu seperti daftar pinjaman 5 tahunan gitu. Kemudian ada komitmen lender, kemudian akan masuk ke Green Book itu seperti agunannya. Lalu ada penyiapan readiness kriteria, kayak kriteria apa yang dibutuhkan, juga ada daftar kegiatannya. Lalu masuk ke tahap pengusulan, terus loan agreement-nya, terus pemenuhan condition-nya, terus loan-nya itu udah bisa efektif, terus udah available buat dipakai. Terus terakhir ada closing, repayment, dan terminate fully paid. Kayak kita juga setelah itu kan harus bayar bunganya gitu. Bisa next. Bentar. Coba, tadi saya udah bahas yang ini ya. Kalau lihat begini berarti penarikannya terjadi di mana? Yang slide sebelumnya tadi. Yang efektif bukan ya, Pak? Ini kan ada ya, loan efektif ya. Loan efektif berarti penarikannya setelah itu. Ya, bisa ditarik, bisa masuk. Jadi pada saat availability ya. Iya. Atau grace period ya. Oke. Makanya pembayarannya kan setelah itu. Setelah dia sudah
terima baru pembayaran. Jadi ini grace period. Sebelum grace period ternyata panjang kan. Jadi ini cerita tentang uang yang besar kan ya, ada di utang kan tidak sekedar butuh duit terus minta begitu ya. Ada proses panjang sampai loan-nya efektif begitu ya. Oke, lanjut. Silakan. Nah, ini ada proses penerbitan hingga penarikannya. Nah, jadi itu intinya proses perekaman dan pinjaman hibah luar negeri itu dilakukan setelah loan atau grant agreement-nya ditandatangani. Nah, setelah atas dokumen perjanjian tersebut, nanti KL selaku executing agency dari pinjaman atau hibah tersebut akan mengajukan surat permohonan register yang disampaikan melalui Direktorat Pinjaman dan Hibah DJPPR. Nah, perjanjian tersebut akan diadministrasikan dalam database DMFAS, yakni melalui modul administrasi. Nah, dengan demikian, informasi umum dari loan atau grant tersebut telah teradministrasikan dalam sistem. Nah, atas dokumen soft copy dari perjanjian akan dilakukan penatausahaan atau pelaporannya melalui DMFAS interface. Bisa di next ke intinya. Nah, saya pertama akan menjelaskan mekanisme penarikan pinjaman hibah luar negeri melalui pembayaran langsung. Jadi kalau pembayaran langsung itu nanti intinya dari lender itu langsung masuk ke rekening tertentu. Nah, ini ada proses-prosesnya. Yang pertama, rekanan itu mengajukan tagihan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, kemudian berdasarkan KPBJ, PA atau KPA akan menyampaikan surat penarikan dana atau withdrawal application kepada KPPN. Nah, kemudian berdasarkan SPDWA, KPPN akan menerbitkan dan menyampaikan surat pengantar penarikan dana dan kemudian mengirimkannya kepada PPHLN dengan tembusan kepada PA atau KPA dan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko. Kemudian keempat, berdasarkan WA, PPHLN melakukan pembayaran langsung kepada rekening rekanan. Atas pembayaran tersebut, DJPPR akan menerima notice of disbursement untuk dibukukan sebagai penarikan pinjaman dan kemudian akan meneruskannya kepada KPPN khusus pinjaman hibah. Step ke-6, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko akan menyampaikan surat perintah pembukuan penarikan PHLN yang akan dilampiri fotokopi NOD kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kemudian atas dasar NOD yang diterima dari DJPPR, KPPN khusus pinjaman hibah akan menerbitkan dan menyampaikan surat perintah pembukuan pengesahan atau SP3 kepada BI dan PA atau KPA. Itu terkait pembayaran langsung. Bisa di next. Oke, berarti NOD ya, pada saat NOD tadi terus KPPN mengesahkan ya, keluar SP. Iya. Artinya pada saat itu diakui yang namanya, kalau masih ingat Akpam waktu itu, berarti diakui jurnalnya karena itu sudah penarikannya efektif ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian ada mekanisme penarikan dana PHLN melalui Reksus. Kalau Reksus ini itu nanti kayak intinya peminjamnya itu menyediakan rekening tertentu untuk dana pinjaman, terus kemudian akan ada initial deposit, terus nanti si lendernya akan mengisi Reksus sampai dengan jumlah yang disetujui. Nah, untuk mekanismenya yang pertama, atas dasar naskah perjanjian PHLN dan permintaan pembukuan Reksus, nah, nanti DJPB akan mengajukan permintaan pembukuan rekening khusus kepada Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk. Nah, nanti kalau Reksusnya sudah dibuka, sesuai ketentuan dalam naskah perjanjian PHLN, DJPB mengajukan permintaan initial deposit kepada lender. Nah, kemudian lender itu akan mengisi initial deposit itu kepada Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk. Nah, kemudian rekanan akan mengajukan tagihan ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, kemudian nanti PA atau KPA akan mengajukan SPM atau SPP, SKM, RKLC ke KPPN. Nah, atas dasar SPM tadi, KPPN akan menerbitkan SP2D untuk kemudian disampaikan kepada PA atau KPA, kepada BI, dan kepada Direktorat PKN
Dan atas dasar SPP SKM RKLC, KPPN akan menerbitkan SKM RKLC atas beban Reksus yang dikirim ke